Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan sedikit nostalgia dengan membahas sebuah HP yang dulu sempat merajai atau mendominasi produsen smartphone di Indonesia dan dulu sempat juga menggeser Nokia. Buat kalian yang anak tahun 90-an, mungkin kalian tahu tentang HP ini. Kalau kalian nggak tahu, mungkin main kalian kurang jauh. Dan kalau untuk kalian yang anak tahun 2011 atau lahir tahun 2011 ke atas, kayaknya mungkin gak bakal tahu tentang HP ini. Dan bayangkan, HP ini tuh launching sekitar tahun 2011 dan pada tahun 2011 harganya itu bisa mencapai 30 juta. Jadi kenapa HP ini dulu bisa mahal banget dan kenapa bisa sekarang itu murah banget? Sekarang saya lihat di beberapa e-commerce ada yang jual, harganya sekitar 500.000 sampai 700.000. Jadi mungkin buat kalian yang pengen nostalgia atau mungkin hanya sebagai kepengen menjadi kolektor, kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi perkenalkan, ini adalah BlackBerry Force Design dengan nama serinya adalah P9981 yang di launching seperti yang saya bilang tadi, di launching pada tahun 2011. Mungkin kita nggak akan bahas secara teknis ya, karena saya agak-agak sedikit lupa juga spesifikasinya. Cuman spesifikasi utamanya kalau saya contoh di website, BlackBerry Force Design ini memiliki panjang 115 mm, lebarnya 67 mm, dengan tebalnya 11,3 mm. Untuk bobotnya, meskipun HP ini memiliki dimensi yang sangat kecil, tapi HP ini tuh cukup berat dengan beratnya sekitar 155 gram. Kemudian untuk chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon S2 dengan speed 1,2 GHz, GPU-nya pakai Adreno 205, storage internalnya 8 GB, memori RAM-nya 768 MB, jadi belum ada 1 GB. Kemudian untuk kameranya memiliki 5 megapiksel dengan autofocus plus center atau LED flash. Kemudian untuk video resolusinya ada di 720p. Di sini saya nggak mau membahasnya secara teknis karena menurut saya juga nggak bakal ada orang yang mau beli BlackBerry Force Design ini kecuali mungkin hanya sebagai koleksi atau sebagai pengen gaya-gayaan aja. Karena biar kayak kesannya, wah HP-nya dulu beli 25 juta, padahal belinya second 700.000. Dan HP ini dulu sekitar saya SMA itu tahun 2007, saya lulus tahun 2009, bener ya? Ya berarti saya sekitar kelas 1 SMA tahun 2007. Kalau kalian udah punya HP BlackBerry, wah itu kalian bisa disangka sultan banget. Pokoknya kalau di Malang ya, kalau lokasi lain saya nggak tahu karena biasanya berbeda lokasi itu berbeda syarat dan ketentuan. Tapi kalau misalkan kalian orang Malang dan tahun 2007, kalau misalkan kalian punya HP BlackBerry, nggak harus BlackBerry Force Design, BlackBerry apapun. Kalau nggak salah namanya dulu Gemini, kemudian BlackBerry Gemini dan juga Satria F plus helm cebok yang warna putih itu kalian pasti auto dideketi oleh wanita-wanita atau kintil zaman dulu. Cuman kalau sekarang menurut saya udah agak upgrade ya. Kalau dulu Satria F cebok putih dan juga BlackBerry, sekarang harus iPhone, mobil, dan mungkin apartemen dan juga rumah. Dan kenapa BlackBerry Force Design ini harganya bisa mencapai 30 juta banget atau mahal banget? Ya seperti yang bisa kalian duga karena dia didesain oleh Porsche, sama seperti smartphone Huawei, dia didesain oleh Porsche dan harganya juga mahal banget. Tapi kalau misalkan BlackBerry Force Design ini memang desainnya itu benar-benar didesain oleh Porsche atau dibuat oleh Porsche. Jadi di bagian belakangnya ini nggak pakai kulit imitasi atau kulit yang KW-KW Club, tapi dia benar-benar kulit asli. Sekarang kita coba aja, kita bakar kulitnya ini apakah dia akan terbakar. Di sini saya ada korek dan langsung aja kita coba bakar atau mungkin kita copot dulu ya. Siapa tahu nanti baterainya meledak kan ya hamsyong. Jadi BlackBerry ini masih bisa dicopot ya bagian cover belakangnya ini meskipun dia menggunakan kulit. Dan karena ini adalah barang bekas, jadi kalau kalian lihat bahan kulitnya ini udah agak-agak ngelontok atau agak-agak ngelupas. Nah, jadi ini adalah bagian cover belakangnya yang bisa dicopot, nggak seperti HP sekarang yang kebanyakan flagshipnya nggak bisa dicopot. Dan kita sekarang coba dulu apakah benar-benar kulitnya ini asli. Kalau di webnya sih asli, tapi kita coba bakar apakah dia terbakar atau enggak. Nah, oke, jadi seperti yang kalian lihat, agak ada bekas kebakar, tapi dia nggak kebakar ya. Jadi untuk kulitnya ini, Force Design dari BlackBerry ini memang benar-benar kulit asli. Tapi kalau sekarang sih, karena HP-nya ini bisa dicopot, jadi kayak kesannya kurang-kurang premium. Kalau flagship zaman sekarang kan kebanyakan bagian cover belakangnya ini nggak bisa dicopot. Kemudian untuk bagian depannya ini dia menggunakan metal, jadi kalau diketuk-ketuk gini benar-benar solid banget karena dia berbahan metal, sampai keyboardnya ini juga berbahan metal. Dan berbeda dengan BlackBerry yang lain untuk tombol QWERTY. Kalau kalian nggak tahu, QWERTY itu adalah tombol yang ada di sini, jadi QWERTY.
Dulu BlackBerry ini kenapa bisa hype banget? Karena dia satu-satunya smartphone yang punya tombol QWERTY. Nah, kalau BlackBerry Force Design ini menurut saya agak linglung atau agak bingung. Kenapa? Karena dia punya keyboard QWERTY tapi layarnya juga touchscreen. Jadi yang dipakai yang mana? Kalau misalkan QWERTY ya QWERTY aja, pakai analog atau pakai apa namanya BlackBerry dulu tuh. Jadi kalau kalian tahu BlackBerry yang Gemini dulu, dia itu pakai trackball. Jadi kayak mouse yang zaman dulu lah. Jadi dia nggak pakai sensor tapi pakai trackball. Tapi kalau BlackBerry Design ini dia nggak pakai analog atau pakai trackball, tapi dia pakai kayak navigasi seperti ini. Dan untuk tombol keyboard QWERTY-nya ini juga berbeda dengan BlackBerry yang lain. Kalau kalian lihat di sini tuh ada kayak lekukan-lekukan yang porsche banget. Jadi ini nggak kayak BlackBerry itu beli nama di Force Design nggak, tapi benar-benar didesain oleh Porsche. Ya, jadi kalau kalian lihat tombol spasinya itu kayak ada lekukan, tiap tombolnya ada lekukan. Dan di sini kalau kalian lihat tombol P-nya ini hilang. Mungkin yang punya dulu terlalu banyak suka mainin huruf P ya. Jadi kalau BlackBerry dulu itu ada shortcut. Kalau misalkan kalian P itu dia ping. Masih inget nggak ya? Kalau misalkan kalian masih pakai instan BlackBerry Messenger, dulu itu ping itu sebenarnya bukan dari WhatsApp atau bukan dari Messenger lain, tapi pakai BlackBerry, kalian pasti tahu apa itu ping. Nah, mungkin karena yang punya dulu itu adalah orang yang agak psycho atau agak orang freak, jadi dia neken ping banyak sampai tombol QWERTY, tombol P-nya ini hilang. Jadi buat kalian yang sekarang suka mainin P gitu, hati-hati touchscreen kalian di bagian huruf P nanti jebol. Kemudian untuk sistem operasinya dia menggunakan BlackBerry OS 7 yang menurut saya udah nggak laku banget, dan di BlackBerry pun juga udah nggak di-upgrade. Jadi nama developer dari BlackBerry itu adalah kalau nggak salah RIM atau Research in Motion. Dan mereka juga menghentikan beberapa support di aplikasi, contohnya seperti WhatsApp ini. WhatsApp sekarang juga kalau kalian lihat ini tulisannya fokus dulu. Nah, 31 Desember 2017 WA udah nggak bisa dipakai di BlackBerry. Dan setahu saya BlackBerry Messenger sekarang juga udah dihentikan ya layanannya. Jadi mungkin udah kalah sama WeChat, kalah sama WhatsApp, kalah sama Line, kalah sama Telegram, dan Messenger lain yang nggak butuh harus beli BlackBerry dulu hanya untuk menggunakan instant Messenger. Jadi dulu kalau misalkan kalian pengen punya BlackBerry Messenger, kalian harus beli BlackBerry dulu. Tapi saya kangen sih, dulu itu kalau misalkan saya kenalan sama cewek itu pasti tanyanya, PIN BB berapa? Gak pernah nanya nomor, nanyanya PIN BB. Jadi kesannya itu kayak saya merasa kaya. Kenapa? Karena misalkan ya itu, kalau misalkan kita pakai BB atau BlackBerry Messenger, itu kita harus punya BlackBerry dulu. Dan kalau misalkan kita nggak tanya nomor HP, tanyanya PIN BB, itu berarti kan otomatis kita punya BlackBerry yang di zaman dulu itu hype banget. Tapi kalau ceweknya jawab, nggak punya PIN BB, berarti mungkin muka saya agak kurang, padahal dia kan punya seharusnya. Sekarang kita coba dulu untuk sistem operasinya, apakah ada aplikasi yang paling enggak masih bisa digunakan gitu loh ya. Kita coba kamera dulu, apakah kamera 5 megapiksel dari BlackBerry ini udah lumayan. Sekarang kita coba foto korek ini. Lumayan sih, lumayan. Masih lumayan lah, not bad. Kita coba lagi. Dan suara kreknya itu masih kayak HP-HP jadul ya. Kemudian untuk menu setupnya ini masih ada beberapa layanan BlackBerry yang saya nggak tahu ini masih bisa apa nggak. Jadi ada fitur NFC, BlackBerry ID, Payment and Billing, dan lain-lain yang entah ini bisa apa nggak karena nggak saya coba karena saya beli ini hanya untuk konten. Kemudian apakah ada game? Di sini ada icon game, kita coba apakah dia bisa game. Oke, kita coba dulu. Gamenya game jadul ya, game dingdong ini namanya. Terus ini gerakinnya gimana? Oh, kayak gini. Nah, ini yang menurut saya agak bingung. Kenapa touchscreen kalau misal di bawahnya ada QWERTY touchpad kayak gini? Jadi dia kayak fiturnya double. Kayak aneh gitu menurut saya. Tapi menurut saya yang masih oke adalah masih adanya jack audio. Karena saya lihat HP-HP sekarang itu udah dihilangkan semua jack audionya, padahal masih bisa sebenarnya provider smartphone itu kalau misalkan ngasih jack audio. Dan untuk content creator seperti saya ini agak susah ya kalau misalkan harus pakai USB Type-C atau Lightning-nya iPhone, karena nggak semua mic itu punya USB Type-C atau juga Lightning-nya iPhone. Sekarang kita bahas di bagian atas. Di bagian atas ini adalah tombol untuk nge-lock. Jadi kalau ini ditekan dia nge-lock sama seperti iPhone, kalau iPhone di sebelah kanan. Cuman ini tombolnya udah agak mendelep jadi agak susah. Nah, ini kalau ditekan kayak gini dia nyala lagi. Kemudian yang ada logo BB-nya ini adalah tombol untuk mengakses menu. Kemudian di bagian kanannya ini ada tombol volume up and down. Di bagian bawah ini ada tombol untuk membuka cover belakang tadi yang terbuat dari bahan kulit. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video nostalgia kita kali ini. Dan sekali lagi, dulu HP ini tuh harganya hampir 30 juta dan sekarang hanya sekitar 500 dan sampai 700 ribu.
Dan kalau ditanya apakah 500.000 sampai 700.000 beli HP ini worth it? Menurut saya sih ya tergantung kalian. Kalau kalian cuman pakai sebagai stylist atau gunakan sebagai ya biar kelihatan keren, menurut saya desainnya ini keren banget meskipun ini desain tahun 2011 tapi masih terlihat keren banget di tahun 2019. Tapi kalau kalian nyarinya fitur ya, ini aja WA nggak bisa, BlackBerry Instant Messenger nggak bisa. Mungkin hanya beberapa game-game itu pun game dingdong tadi. Jadi kalian beli HP ini hanya untuk telepon dan juga menerima SMS. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Buat kalian yang minat dengan HP ini atau X-Review, saya beli sekitar 700.000. Nanti entah saya jual berapa, kalian bisa cek di link pembelian di deskripsi. Di kolom deskripsi juga sudah saya tambahkan untuk link pembelian HP lain yang bukan ini, karena kalau kalian beli ini ya resikonya kalian nggak bisa ngeping-ngeping atau nggak bisa ngepe-ngepe. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Wah, ini keren banget cuy. Gila, lihat cuy. Wah.